Mari kita tetap memuji nama Tuhan dengan mengangkat pujian. Kita dikenali karena kasih Kristus. Nyanyian pujian 171. Mari kita pujikan sambil bertepuk tangan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Doa persembahan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang telah berikan surga, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami untuk-Mu Bapa. Berkati persembahan ini kiranya boleh dipergunakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Sembari kantong persembahan diedarkan, mari kita pujikan pujian Matahari yang Bersinar. Berkilauan kau yang
Bapak Ibu, saatnya kita akan menerangkan persembahan pujian dari anak-anak SMA Baptis Cengkareng Indah. Dipersilakan.
Baik, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Selamat pagi. Selamat pagi Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. I thank Pastor for lending this pulpit this morning. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah memberikan tempat di sini. But before I do the message, I'm going to ask my beautiful wife to sing a song for you.
Sebelum saya memulai khotbah, saya akan meminta istri tercantik saya untuk memberikan sebuah lagu pujian untuk kita semua. Actually, she's going to sing a song for the Lord. Dan Miss Sheila akan memberikan pujian kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi lagi. Sebelum saya bernyanyi, saya mau bersaksi kepada saudara semua bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya. Oke? Saya lahir dan besar di La Filipina sebagai seorang Katolik. 85% penduduk di sana beragama Katolik. Ketika saya berumur 16 tahun, pada tahun 1998, pemerintah Amerika memberikan sebuah kesempatan untuk pindah sebagai warna permanen. Pemerintah Amerika memberi visa kepada para perawat dan keluarganya pada waktu itu karena kekurangan perawat. Kemudian menjadi orang baru di suatu negara dan kebudayaan Amerika, ibuku meninggalkan kami di bawah asuhan paman dan bibi saya di California, di mana ibu terbang 5 jam ke New Jersey untuk menyelesaikan kontrak kerjanya. Sejak kami tinggal di rumah paman dan bibi, kami semakin dekat dan melihat kehidupan mereka. Saya memperhatikan paman dan bibi rajin membaca Alkitab setiap pagi dan berdoa sebelum makan. Keluarga saya tidak pernah lakukan itu sebelumnya. Kemudian saya penasaran kenapa tidak pernah lakukan, kemudian saya penasaran kenapa mereka berbeda. Seorang deacon yang setia di gereja paman saya berbagi kepada kami apa Injil itu, bukan pastor atau misionari, tapi seorang yang melayani Tuhan. Dia katakan kita semua orang yang berdosa dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membayar dosa-dosa kita. Tapi Yesus sudah membayarnya. Jika kita menaruh kepercayaan kepada bahwa dia mati untuk dosa-dosa kita, maka kita akan diselamatkan. Saya pernah dengar di gereja Katolik saya dulu bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita semua. Tapi saat deacon itu menjelaskan saya baru mengerti mengapa Yesus mati untuk saya. Malam itu saya percaya Yesus sebagai penyelamat hidup saya. Malam itu adalah yang terindah. Saya tidak hanya diselamatkan dan yakin, tapi rasa takut pada kematian sudah hilang dan digantikan dengan rasa damai, penuh makna dan tujuan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan di sepanjang hidup saya. Saya akan memberitakan ke seluruh dunia tentang pekerjaan keselamatan Tuhan kepada umat manusia. Karena Injil, keluarga saya dan saya meninggalkan kehidupan yang nyaman di Amerika. Suami saya seorang arsitek dan saya seorang perawat karena kami ingin orang selain mendapat kesempatan mendengar Injil mengubah kehidupan orang. Teman-teman semua, saudaraku, setidaknya 87% orang di negara ini terhilang karena dosa mereka. Bahkan mereka tidak pernah dengar Injil walaupun sekali. Kami mengajak kita dan rekan semua untuk bersama-sama menjangkau melalui Injil kepada orang-orang yang sebelum punya hubungan dengan Yesus Kristus. Ya, pelan-pelan, tapi kita tidak bisa tetap tenang. Memberitakan Injil adalah hal yang terindah yang bisa kita lakukan. Ketika orang lain melihat kehidupan kita, biarlah mereka tertarik pada juru selamat. Biarlah pesan lagu ini membawa kita untuk hidup pada Tuhan sehingga orang lain dapat melihat Yesus dalam diri kita.
Is the face that I see in the mirror the one I want others to see? Do I show in the way that I walk in my life the love that you've given to me? My heart's desires to be like you in all that I do, all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? Well, it's amazing that you'd ever use me, but use me the way you will. Help me to hold out a heart of compassion and grace, a heart that your spirit feels. May I show forgiveness and mercy the same way you've shown it to me. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? Well, I want to show all the world that you are the reason I live and breathe. So you'll be the one that they see when they see me. Do they see Jesus in us? Do they recognize your face? Do we communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in us? Do they see Jesus, Jesus in us? I asked my wife to sing that song Saya meminta istri saya untuk menyanyikan lagu tersebut because we're going to talk a little about what she asked of you. karena kita akan berbicara tentang apa yang Tuhan punya dalam hidup kita. I think we're all guilty, yeah? Saya rasa kita semua merasa ada rasa bersalah. If somebody asks you, do people see Jesus in you? Kita mungkin merasa bersalah ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita, apakah orang lain melihat Yesus di dalam hidup kita? What is our answer? Apa jawaban kita? Well, maybe not all the time, yeah?
Mungkin tidak setiap saat mereka melihat Yesus di dalam hidup kita. I'm going to open this message asking you 5 questions. Saya akan memulai firman Tuhan kita pada siang hari ini dengan mempertanyakan 5 pertanyaan. Is there a perfect church? Apakah ada gereja yang sempurna? Corinthian church is wealthy. It's a wealthy church. Gereja di Korintus adalah gereja yang sehat, yang kaya. Is the Corinthian church founded by the Apostle Paul? Dan gereja di Korintus itu didirikan oleh Rasul Paulus. Is the Corinthian church was full of members with many spiritual gifts? Dan di gereja Korintus itu juga terdapat banyak anggota yang mempunyai banyak spiritual gift atau talenta rohani. So why is the Corinthian church full of immorality, fighting, divorce? Tapi kenapa justru di gereja Korintus ini banyak sekali ketidakbaikan ya, moral yang buruk. There is no perfect church. Itulah gambaran gereja di Korintus. In our church, as a missionary, we visit so many churches. Di gereja saya sebagai misionari, kami mengunjungi banyak gereja. In America, we visit about 50 churches. Dan di Amerika sana kami mengunjungi lebih dari 50 gereja. It's when we ask the church to help support us. Itulah di mana kami sebagai misionari meminta dan memohon kepada gereja untuk mensupport kami sebagai misionari To do the work in Asia. untuk melakukan pekerjaan Tuhan di Asia. We don't put a temperature of how the church is, Dan kita tidak memperhatikan keadaan gereja pada saat itu, but they said there's 2 types of people in our church. tapi dikatakan ada 2 jenis anggota di gereja. Those are the pillars, which is the column that holds the building, and caterpillars that comes in and out. Masuk keluar, masuk keluar. Oke, jadi ada 2 jenis anggota gereja di mana yang mereka tetap berada di gereja atau ada anggota gereja yang keluar masuk. Today we're going to talk about serving the church. Dan hari ini kita akan berbicara tentang melayani di gereja. I titled this message, More Excellent Way is Agape Love. Dan judul khotbah pada siang hari ini adalah cara yang utama adalah kasih karunia, kasih agape. In honor of God's word, I always ask the congregation to stand up and let's read 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Oke, untuk membaca Alkitab mari kita semua berdiri untuk membaca Alkitab bersama-sama, diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. The word of God speaks to us this morning, and it says, "Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, I have not love, it profits me nothing." Dan saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Please be Terima kasih. seated. Silakan duduk kembali. I think 2 years ago, I married my niece,
and this is called the love chapter. The rest of the chapter 13 talks about serving the Lord in love. Beberapa tahun yang lalu saya menikahkan keponakan saya dan di pasal 13 ini menuliskan tentang kasih. I think in order for us to understand love, we need to find out the background of what love means in the New Testament. Agar kita bisa mengerti tentang cinta atau kasih yang sebenarnya, kita harus mencari tahu apa makna sebenarnya dari kasih tersebut. The first understanding from the Greek language of what love is called eros. Oke, cinta atau kasih pertama diambil dari kata Yunani, ada artinya yang pertama adalah kasih eros. But eros you don't find in the Bible. Tapi kasih atau cinta eros ini tidak kita temukan di dalam Alkitab. This is the only definition of love that you don't find in the Bible. Ini adalah salah satu-satunya definisi tentang cinta yang tidak bisa kita lihat di Alkitab. This word eros refers to erotic or sensual or sexual love. Karena cinta ini didefinisikan oleh dunia ini sebagai cinta yang erotis atau cinta yang romantis. So you don't see eros in the Bible. Jadi kita tidak menemukan jenis cinta ini di dalam Alkitab. The next definition of love is phileo. Kemudian jenis kedua dari cinta adalah cinta phileo. And this is found in the New Testament. Dan jenis cinta kedua ini, phileo ini, bisa kita temukan di kitab Perjanjian Baru. It talks about strong affection and brotherly love. Di mana makna dari jenis cinta ini adalah cinta persaudaraan. When I went to receive my master's degree in theology, I went to the city of Philadelphia in Pennsylvania, USA. Ketika saya menerima gelar master saya di Philadelphia, Amerika. Philadelphia is known for brotherly love. Kota Philadelphia di Amerika Serikat dikenal sebagai kota persaudaraan. In Matthew chapter 22 verse 37 to 40, God tells us, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and great commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." Oke, bisa kita lihat di Matius 22 verse 37 to 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yesus berkata, bahasa Indonesianya aja. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." So this word describes the nature of this love, doesn't it? Dan ayat ini mendeskripsikan apa makna dari kasih. It's an active kind of love. Di mana kasih ini merupakan sebuah tindakan. It doesn't say I love you and it just stays there. It's I love you and you act it every day of your life. Kasih ini tidak hanya seperti yang kita bicarakan, aku mengasihimu, tetapi kasih ini adalah kasih yang disertai dengan sebuah tindakan. Ketika kita mengatakan aku mengasihimu, kemudian disertai dengan sebuah tindakan. The third type of love is what Paul is talking about. Dan kita akan berbicara tentang jenis cinta atau kasih yang ketiga. This is the agape love. Ini adalah kasih agape atau kasih karunia. This is heavenly love. Di mana ini adalah kasih Tuhan. This is not love that is erotic or doesn't mean anything or is just said. This is relationship love. Ini bukanlah kasih yang merupakan kasih yang romantis atau erotik atau juga kasih yang hanya diungkapkan, tetapi kasih yang disertai dengan sebuah perbuatan atau tindakan. When I got saved, the pastor spoke of John 3:16, 17.
Ketika saya diselamatkan, pendeta saya berbicara tentang Yohanes 3 ayat 16 kepada saya. For God so loved the world Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, that he gave his only begotten Son, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, that whosoever believeth in him supaya setiap orang yang percaya kepadanya shall not perish, but have everlasting life. tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Second part of that, for God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Dan dari ayat itu bagian keduanya dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan manusia. So this is the love that God, our Lord Jesus Christ, came on this earth, because it is sacrificial love. Dan inilah kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu kasih pengorbanan. I believe, brothers and sisters, that the greatest way for us to understand agape love, the surest way is for our heart to be transformed, knowing that you know for sure that you are saved. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, untuk mengetahui kasih karunia ini, kita harus mengetahui isi hati kita. Kita harus benar-benar yakin bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan agar kita bisa mengerti makna sebenarnya dari kasih karunia ini. Agape love comes from here. It's not just head knowledge. It's not just knowing Jesus. It travels 12 inches. And when it's here, God is here. And you have a relationship with God. Kasih karunia itu ada di dalam hati kita, bukan hanya sebagai kasih yang kita ketahui sebagai pengetahuan kita, tetapi kasih yang mengubah kita dari dalam, dan kita mengetahui bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. And you say, Pastor John, you don't know what I've done. I've done so many bad things. Mungkin ada beberapa yang dari kita mengatakan kepada Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta tidak mengetahui betapa banyak perbuatan jahat yang sudah saya lakukan. How can God loves me? Bagaimana mungkin Tuhan masih bisa mengasihi saya? When a friend of mine asked me to come with him 1 week after the Twin Tower was destroyed. Ada suatu masa ketika teman saya mengundang saya tepat seminggu setelah peristiwa 9/11 ya. From where we are, we could still smell the destruction of the building. Tempat Pak John di New York ini dekat dengan peristiwa atau kejadian 9/11. He said, "Come with me and bring your Bible." Teman saya itu mengatakan, mari ikut saya dan bawa Alkitabmu. And then bring a towel. Dan jangan lupa untuk membawa handuk kecil. I said, "Why bring a towel?" Kenapa saya harus membawa sapu tangan? Well, when we got there, many people were crying. Karena ketika kita pergi mengunjungi tempat kejadian tersebut, maka banyak orang yang sedang menangis di sana. Because they just lost their loved ones from the Twin Towers. Karena mereka kehilangan orang-orang terkasih mereka karena kejadian tersebut. And we were telling them that no matter what happened, God still loves us. Dan kita datang ke tempat itu dan mengatakan kepada mereka, apapun yang terjadi, Tuhan masih mengasihi kita. And they were very mad. Dan orang-orang korban dari kejadian tersebut, mereka marah. And they spit at us. Dan mereka bahkan meludahi kami. And then we wipe our Bible and our face. Dan akhirnya kami menggunakan sapu tangan itu untuk mengusap wajah dan Alkitab kami. And they throw water at us. Dan bahkan mereka juga melempar botol minuman kepada kami. It's hard to understand love when you're in that type of situation. Sangat sukar untuk mengerti makna dari kasih ketika kita berada di sebuah situasi yang seperti itu, menjadi korban dari sebuah peristiwa besar. They said, "I lost my husband, Mereka my wife." mengatakan,
Saya my kehilangan children. suami saya kehilangan istri saya kehilangan anak saya karena peristiwa tersebut. If God is love, why did He let that happen? Jika Allah itu kasih, kenapa Allah memperbolehkan kejadian tersebut terjadi? There's an answer. Tapi ada jawab terhadap pertanyaan tersebut. Romans 5:8. Roma 5 ayat 8. The Bible tells us, for God shows demonstrated His love toward us, that while you are sinners, Christ died for you. Jawabannya ada di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. That's agape love. Itu adalah kasih karunia. We don't deserve to be saved, but God came to die for our sins. Kita tidak layak untuk diselamatkan, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. And then I love the verses in Ephesians chapter 5, verse 25 to 30. Begitu pula dengan ayat Efesus 5. Here we could see the different type of love that the Lord expresses to us as individuals. Dan di sini kita bisa melihat kasih Tuhan Yesus Kristus yang Dia ekspresikan kepada kita. Ephesians chapter 5 verse 30. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, for the church, that He might sanctify and cleanse her with the washing by the word, and He might present her to Himself glorious church, not having spot, wrinkle, or any such thing, but that she should be holy, without blemish. So husbands ought to love your own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his flesh, but nourishes it and cherishes it, such as the Lord does to the church. For we are members of the body of His flesh and His bones. Oke, Efesus 5 ayat 25 sampai 30 akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. We just read what Christ will do to us. Kita baru saja membaca apa yang akan Tuhan Yesus Kristus lakukan untuk kita. As member of a glorious church, sebagai bagian dari anggota jemaatnya. Jesus will love you and cherishes you. He said He will never leave us or forsake us. He will take care of us. Tuhan Yesus akan mengasihi kita karena Beliau berjanji bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. And no one can take Him or us away from Him. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jesus Christ loves us so much that He will give us what we need and gives grace when it is required. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga Tuhan Yesus akan menyediakan keperluan kita, bahkan Tuhan Yesus pun akan memberikan rahmat-Nya ketika kita membutuhkan. And best of all, Jesus Christ died for your sin. Tetapi yang terpentingnya adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. The second part of understanding love is, by the grace of God, the Holy Spirit will completely transform us like God. Dan yang bagian yang kedua boleh ditunjukkan yang keduanya, yang bahasa Indonesianya aja. The Word of God tells us over and over again that
when we become Christians, the Holy Spirit will dwell in our heart. Oke, dengan kasih karunia Tuhan, Roh Kudus akan sepenuhnya mengubah kita menjadi sama seperti Kristus, dan ini merupakan pekerjaan yang selalu bekerja, berproses. And theology tells us that once we are saved, we start the year of sanctification, which means we are being set aside for holiness. Dan di dalam pelajaran teologi dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan masuk ke proses penyucian, di mana proses penyucian ini akan terjadi terus-menerus. But the promise of God is He will never leave us or forsake us. Dan kita ketahui bahwa janji Tuhan adalah Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. So God changed us because He said, "Be holy, for I am holy." Jadi Tuhan akan mengubah kita menjadi kudus karena Tuhan adalah kudus. So one change we'll see is He changes forever because we will be with Him for everlasting life. Perubahan yang pertama yang bisa kita rasakan adalah bahwa Tuhan itu akan mengubah kita untuk bersamanya selamanya. Kita memiliki hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. The Bible says God loves us first before we could love Him. Alkitab mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Why? Because He died on the cross for us. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk kita. So we could say, I love God because God loves me first. Jadi kita bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi aku. And then He tells us a very important point here among other people. Kemudian di sini kita dijelaskan poin yang terpenting. He said, if you love me, you ought to love your brothers and sisters. Tuhan mengatakan jika engkau mengasihi aku, maka engkau harus mengasihi saudara-saudaramu. It says in 1 John 4:11, Beloved, if God loved us, we also love one another. Sama seperti yang tertulis di kitab 1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. The question is, for all of us this morning is, if you believe in agape love, what are you doing with this love? Oke, pertanyaan untuk kita pada siang hari ini adalah, jika kita menerima kasih karunia Tuhan, apa yang harus kita perbuat dengan kasih tersebut? Are you hiding this love? Apakah kita menyembunyikan kasih karunia ini? Some of us are called secret servant of the Lord. Mungkin dari beberapa kita dipanggil sebagai pelayan Tuhan. One day somebody shared you the love of God. It is not for us to keep. It is for us to share. Jadi suatu hari kita harus memberitahukan kasih karunia yang kita dapatkan, karena kasih karunia tersebut bukanlah untuk kita sembunyikan, tetapi untuk kita bagikan. Or maybe because you're hiding your love, you could ask the question, looking at the mirror, does people see Jesus in me? Atau mungkin kita secara pribadi, kita boleh melihat kaca dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah orang lain melihat Yesus di dalam hidup saya? So Paul looks at chapter 12, and he sees a church that is full of spiritual gifts and diversity and unity. Dan di sini bisa kita lihat di pasal sebelumnya, Rasul Paulus menjelaskan tentang gereja yang penuh dengan karunia roh dan perbedaan yang banyak. He says that there are people who prophesy, there are people who teach, there are people who discern the spirits, different kinds of tongues, and another one, the same Spirit works all in these things, distributing to each one individually as He wills. Di mana dijelaskan di pasal 12 sebelumnya, Rasul Paulus berbicara tentang gereja yang mempunyai banyak karunia roh. Di ayat 10 dikatakan kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain untuk memberikan karunia untuk bernubuat, kepada yang lain memberikan karunia untuk membeda-bedakan macam roh, atau karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. I am
I tell you, I am encouraged with this church. Saya akan memberitahukan saudara-saudara semua di mana saya begitu dikuatkan melihat gereja ini. I am encouraged of this country of Indonesia. Saya sangat dikuatkan dan bersemangat melihat negara ini. One day we have to leave, but I don't want to leave. Suatu hari kita harus pergi dari Indonesia, tapi jujur berat hati untuk meninggalkan Indonesia. Imagine from the traffic of Daan Mogot, and you make a left, and you make left, right, left, then you see this huge church, Baptist church, and Christian school. Imagine that. Saya tidak bisa membayangkan betapa saya tidak bisa membayangkan melalui macetnya Daan Mogot dan kemudian bulak belok sampai akhirnya bisa masuk ke tempat ini dan melihat betapa besar gereja ini dan juga ada sekolah. Pastor, we went to Poco Huerto and we were taking a Grab full of trees, almost like mountains. All of a sudden, there's a theological seminary, a Baptist theological seminary in the middle of nowhere. Dan begitu pula dengan ketika kita mengunjungi Purwokerto, di mana kita harus berjalan berliku-liku melewati beberapa pepohonan dan tidak disangka-sangka ada sekolah Alkitab di sana. I am encouraged for what God is doing in Indonesia. Dan saya sangat senang dan dikuatkan bagaimana Tuhan bekerja di Indonesia. And the young people, you guys are the future of Indonesia. Begitu pula dengan anak-anak muda di sini, anak-anak SMA di sini, kalian adalah masa depan dari gereja ini. This country is almost 90% Muslim. Dan kita ketahui di negara ini hampir 87% adalah Muslim. We are the minority. Kita adalah minoritas. So some people say, why Word of Life, why Indonesia? Jadi mungkin ada bertanya kepada kami, kenapa Word of Life datang ke Indonesia? Because we want to make a difference so that many will come to know the Lord Jesus Karena kita Christ. ingin membuat perbedaan di mana semua orang bisa mengetahui atau mengenal Tuhan Yesus Kristus. I love God, but I'm not hiding God. Saya mengasihi Tuhan tetapi saya tidak menyembunyikannya. One time I was taking the bus. Pada suatu hari saya sedang mengendarai bis And I saw a Muslim student reading his Quran. dan saya melihat ada seorang siswa Muslim di mana dia sedang membaca Al-Quran. I said, where's my Bible? Dan saya berkata kepada diri saya sendiri, di mana Alkitab saya? If he could read his Quran in public, Jika siswa tersebut bisa membaca Al-Quran di tempat umum, where's my Bible? lalu bagaimana dengan saya? Di mana Alkitab saya? It was in my backpack. Dan saya menemukan Alkitab saya itu ada di tas saya. And I said, why am I hiding God's love? Dan saya berkata kepada diri saya sendiri, kenapa saya menyembunyikan Alkitab ini? Kenapa saya menyembunyikan kasih karunia Tuhan? The people in Corinth was lacking one thing. Jemaat di Korintus kehilangan satu hal. So Paul in chapter 12 writes this last sentence. He said, and yet I show you a more excellent way. He's talking about a church who's got lots of gifts, teaching, preaching, reaching people for Christ, a lot of things. But he says, and yet, what is yet? Yet means it's not finished or it's not done. That's what yet is. Di pasal 12 di mana Rasul Paulus berbicara tentang gereja di Korintus, dan gereja Korintus ini memiliki banyak sekali talenta. Mereka itu adalah gereja yang kaya, gereja yang sehat, dipenuhi dengan jemaat yang mempunyai banyak talenta, talenta rohani, tetapi ada sesuatu yang kurang dari gereja ini. And what does he say? Apa yang Paulus katakan terhadap gereja ini? The answer to that yet is
comes in the first three verses of chapter 13. Oke, di mana dikatakan gereja ini sangat sehat, penuh dengan talenta, tetapi ada yang kurang. Apa itu yang kurang itu? Dijelaskan di pasal 13 ayat 1 dan 3. Because the Corinthian church is doing their love service not out of agape love. Karena gereja di Korintus tersebut melayani dengan kasih, kasih yang biasa, bukan dengan kasih agape atau kasih karunia. So he says in verse 1, Jadi dikatakan di ayat 1, though I speak with tongues of men sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia and of angels, dan bahasa malaikat, but have not, tetapi jika aku tidak, look where he puts have not in the middle of the sentence. mari kita lihat di mana Rasul Paulus menempatkan kata aku tidak mempunyai kasih So di you saying tengah-tengah kalimat ini. So you're saying you're doing all this job in the church, but I do it without agape love. Jadi bisa dikatakan ketika kita mengerjakan pekerjaan gereja tapi tanpa kasih karunia. So what does Paul say? What do you get? Well, I just this. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan ketika kita melakukan pekerjaan gereja tetapi tanpa kasih, apa yang terjadi? Sama seperti suara simbal ini. I just make noise. That's all I'm doing. Saya hanyalah membuat sebuah kebisingan. Itulah yang saya lakukan. I just make noise. I'm not doing anything. Jadi sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya membuat kebisingan di gereja. The sounding of brass and the clanging of cymbal, that means something when you're playing the drums. But if it's just nonsense or not agape love, it's just nonsense noise. Jadi ketika kita melakukannya tanpa kasih, di ayat 1 dikatakan, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, tidak ada artinya. That's why when I read the Bible, I love how Jesus and others like Paul gives us example, because we could see and we could hear that if I talk nonsense or I do things in the church without agape love, meaningless love, then I'm just making noise. Saya sangat senang bagaimana Tuhan Yesus dan Rasul Paulus menggambarkan tentang kasih ini, di mana apapun perbuatan baik saya, ketika saya melakukannya tanpa kasih, saya hanyalah seperti gong yang gemerincing. Number 2, without agape love, impressive works of spiritual power is nothing. Dan yang kedua, tanpa kasih agape, kasih karunia, karya-karya pekerjaan rohani yang memukau tidak berarti. He picks example that not only do we understand right away, this is big. Number 2, and though I have the gift of prophecy, I could prophesy and understand all mysteries and all knowledge. I am intelligent. And though I have all faith so that I could remove mountains, my faith is big. In fact, Jesus tells us later that if your faith is like a mustard seed, you could remove mountains. Dan saya sangat senang bagaimana Paulus mendeskripsikan betapa besarnya pekerjaan rohani yang bisa kita lakukan, seperti yang tertulis di di ayat kedua ini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, itu merupakan sesuatu pekerjaan rohani yang sangat besar. Tetapi di situ dikatakan, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. If I
if I have all that, but I don't have love, Jadi jika saya mempunyai karunia tersebut untuk melakukan hal-hal tersebut, tetapi jika saya tidak mempunyai kasih, the Word of God tells us, I am nothing. firman Tuhan mengatakan, saya bukanlah apa-apa. If Jenry is translating and he's not translating from his heart, what he's doing is nothing. It's meaningless. It might impress people, but God says it is nothing. Sama seperti ketika saya membantu Pak John untuk mentranslatekan, jika saya tidak mentranslatekannya dari hati saya, hanya mentranslatekannya, maka pekerjaan saya ini tidak ada apa-apanya, tidak berarti. When I got saved in 1992, I told Pastor I'll stay in the church because there's a lot of things to be done. Ketika Because saya selamat tahun 1992, saya mengatakan kepada pastor saya pada saat itu, Because I know construction, I know how to fix floors. I was an architect. saya mengatakan kepada kepada pendeta saya, karena saya seorang arsitek, saya tahu bagaimana membangun sebuah bangunan. But I realized when I was doing all the work, I was doing it for people so they could say, "Good job, John, good job." Tapi sayangnya ketika saya melakukan pekerjaan tersebut, saya melakukan pekerjaan tersebut hanya agar orang lain bisa menyapa saya dan berkata, "Oh, kerja bagus, John." If you're doing it for popularity, if you're doing it out of self-sacrifice, then it means nothing. Jadi jika kita melakukan pekerjaan tersebut hanya untuk mencari pengakuan dari orang lain atau untuk memuaskan diri kita sendiri, maka itu tidak berarti. Last time we were here, we visited the school. Terakhir kali ketika kami berkunjung di sini, kami melihat sekolah di sebelah. And I've been praying to God that God will give us somebody to help the school. Dan pada saat itu kami mulai mendoakan di mana Tuhan bisa mengirimkan orang yang bisa membantu kita untuk membangun sekolah tersebut bersama-sama. If I said, God, I don't need you, I will go to my bank and give money to the school, it all means nothing. Mungkin saya bisa saja mengatakan kepada Tuhan, oh saya akan pergi ke bank saya dan mengambil uangnya dan mendonasikannya ke sekolah. Tetapi hal tersebut tidak akan berarti apa-apa. So Paul says, wait, you're not yet finished. Di sini Rasul Paulus mengatakan, sebentar, masih ada yang belum lengkap di sini. You show love, but you don't show it with agape love, sacrificial love. Kita menunjukkan kasih, tetapi kita tidak menunjukkan kasih agape atau kasih karunia yang kita dapatkan dari Tuhan. God will bless us when we do things from here. Tetapi Tuhan akan memberkati kita ketika kita menunjukkan kasih karunia yang kita dapatkan yang ada di dalam hati kita. Then number 3, the third verse. Dan yang ketiga, This is like the rich young ruler who said, Jesus, tell me how do we get saved? Jesus said, sell all your things, give to the poor, and follow me. Yang ketiga ini sama seperti cerita seorang pemuda kaya yang bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan apa yang harus saya lakukan agar saya bisa masuk ke surga? Tetapi Tuhan Yesus katakan, jualah segala kepunyaanmu dan ikutlah aku. He said, and though I bestow all my goods, everything that I have, and give to the poor, and though I give my body to be burned, that's a translation-wise, if I suffer to give everything that I have, it's amazing. He says, di ayat ketiga dikatakan, Paulus menuliskan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, dalam artian saya mengorbankan segala sesuatu yang saya punya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, di sini dikatakan, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. he says, I don't do it out of love, agape love.
he says, it profits me nothing. Di sini dikatakan ketika pengorbanan saya tidak disertai dengan kasih agape atau kasih karunia Tuhan ini, maka itu tidak ada manfaatnya atau faedahnya buat saya. That's hard to understand. Inilah kasih yang mungkin masih sukar untuk kita mengerti. 3 questions, 3 answers, and all of them says, you are nothing or you profit nothing. 3 pertanyaan, 3 jawaban, tetapi sama-sama mengatakan kita bukanlah apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan. So, church, continue your work in the Lord, but if you are, continue it out of agape love. Jadi saudara-saudara semua, jika kita bekerja melayani Tuhan, marilah kita teruskan bekerja dan melayani Tuhan dengan kasih karunia yang kita dapatkan dari Tuhan, yaitu kasih agape. Mari kita bersatu dalam doa. Thank you, Father, for your love for us. Terima kasih Allah Bapa yang di surga untuk kasih-Mu untuk kami. We know it is agape love. Dan kami mengetahui ini adalah kasih karunia-Mu. But you ask us to do agape love to others. Dan Engkau meminta kami untuk melakukan kasih yang serupa terhadap sesama. And it's so hard to do. Dan itu adalah pergumulan kami Tuhan. But I pray for Gereja Baptist Indonesia. Tetapi kami berdoa ya Tuhan untuk gereja ini juga Tuhan. Lord, lead this church. Tuhan pimpin gereja ini. That they too will be not only hungry and thirsting for righteousness' sake, but also are people who sharing the love of God to others. Bukan hanya saja di mana jemaat ini haus akan firman-Mu, tetapi biarlah mereka juga pergi dan bersaksi bagi orang lain di luar sana Tuhan. We thank you in Jesus' name, amen. Kami mengucap syukur dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you, Pastor John, ministry for me. God bless. Kita berdiri bersama-sama, Bapak, Ibu, Saudara. Mari terus memohon kepada Tuhan agar kasih agape itu, kasih yang daripada Tuhan itu melekat dan menyebar menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, kasih Allah yang telah memberkati kita, tidak kita sembunyikan, tetapi kita sebar, kita bagi untuk orang lain. Tidak mudah, tetapi ada roh Tuhan, ada Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Dan mari kita memohon supaya dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat menyatakan kasih Allah itu kepada sesama kita. Kita pujikan bersama-sama pujian responsif kita. Ya Roh Kudus, sucikan. Kita pujikan bait 1 dan 3.
dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar telah Tuhan taruh dan menyelamatkan kami. Biarlah ya Tuhan, kami tidak menyembunyikan kasih itu untuk sesama kami, melainkan kami berbagi, kami membuka, kami menjadi berkat kasih Allah itu untuk sesama kami. Supaya apapun yang kami katakan, supaya apapun yang kami lakukan, supaya apapun yang kami korbankan, semua berfaedah, semua menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu doa kami supaya Roh Kudus terus menyucikan hati, pikiran, pribadi, nurani kami setiap waktu. Kami terus diperbaharui dan diperbaharui, agar kehidupan kami tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai, Pendeta Jonathan. Tuhan berkatilah hamba Tuhan ini bersama keluarga. Tuhan berkati pelayanan hamba Tuhan ini yang mengasihi banyak negara, termasuk mengasihi kami, orang-orang Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan memakai Pendeta John bersama keluarga, ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang dahsyat, yang sempurna untuk kami. Pagi ini kami ingin bersama-sama membawa dalam doa kami untuk kebaktian opening Christmas besok hari Jumat jam 7 malam. Tuhan berkenan memberkati kami semua. Siapapun kami umat-Mu, kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan dan melayakkan kami untuk pergi ke rumah Tuhan dan beribadah bersama-sama, membuka dengan ucapan syukur kami bulan Natal yang telah tiba. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan gedung sekolah. Kami sedang komunikasi dengan kontraktor. Tuhan berkenan memberkati. Tuhan mengatur segala sesuatunya. Kami boleh dipakai oleh Tuhan. Kami meyakini Tuhan yang bekerja dan memakai kami semua umat-Mu sampai pada akhirnya Tuhan menyelesaikan nantinya pembangunan gedung sekolah baru. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, bupati, wali kota, lurah, kepala desa, RW dan RT. Hikmat yang daripada Tuhan turun atas para pemimpin kami. Hikmat Tuhan menyertai para pengambil kebijakan. Tuhan memberkati dengan hikmat kepada para penegak hukum supaya sungguh-sungguh integritas sebagai seorang anak bangsa yang diberi mandat sungguh-sungguh akan dapat menjalankan dengan baik. Kampanye Pilpres yang akan dimulai tanggal 28 bulan ini Tuhan menyertai sampai di saat kami warga Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menentukan pilihannya. Engkau menetapkan seorang presiden dan wakil presiden yang baru untuk kami. Semua ada dalam rancangan dan ketetapan Tuhan. Dan biarlah kami tetap sebagai warga negara menjaga persatuan, kesatuan, harmonisasi di tengah-tengah keberagaman yang ada, di tengah-tengah pilihan yang berbeda. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun atas seluruh umat Allah. Berkat-Mu menyertai untuk sidang jemaat Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga, rumah tangga mereka. Damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita, kerukunan, hidup saling mengasihi, tumbuh dalam kehidupan setiap rumah tangga umat-Mu. Berkat-Mu turun untuk pekerjaan
dan usaha mereka. Bahkan berkat-Mu menyertai anak-anak kami yang sekolah, kuliah, bahkan mereka yang berada dalam tahap akhir untuk kuliah mereka. Prestasi Tuhan anugerahkan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara-saudara kami yang sakit siapapun mereka, kami membawa di dalam doa supaya Engkau memberkati, Engkau menolong mereka mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Dan demikian juga Tuhan, kami ingin mengucap syukur untuk beberapa saudara kami yang Tuhan berkati panjang umur. Tuhan tambahkan usia kepada teman-teman kami minggu ini. Bapak Suhirmanto, Saudara Riko Chandra, Ibu Sebastiana Seniwati Hareva, Saudari Patricia Angelia Haryanto, Saudari Suwenti Sendrata. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan selama ini menyertai dan memberkati mereka. Hari-hari yang Tuhan anugerahkan kiranya diberkati dengan sukacita, dengan kesehatan dan keberhasilan di dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Inilah doa syukur kami, bakti penyembahan kami, bahkan permohonan doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan pengharapan bagi kami satu-satunya. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya. Ibu bapak saudara anak-anak, mari dengan ucapan syukur kita mengakhiri kebaktian kita bersama. Dan mari kita melanjutkan atas hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan tetap mengarahkan seluruh pandangan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seraya kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan saya berdoa berkat Allah Bapa di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus Kristus dengan rahmat-Nya, penyertaan dan pimpinan oleh Roh Kudus memberkati secara limpah kepada kita semua, ibu bapak saudara, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.